Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Harus Munawar. Saya dari tim Ekonomi 1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah lomba Business Case PT Pupuk Kaltim yang berjudul Pemenuhan Investor Pabrik Soda As PT Pupuk Kaltim melalui IPO. Makalah yang akan saya presentasikan ini disusun oleh Siska Rosiana, Khairusita Hafifah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Agus Harus Munawar. Sebelum mengarah jauh ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa kecepatan arus globalisasi yang semakin bergerak cepat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Perlu kita ketahui dan kita sadari, kita bisa merasakannya sendiri bahwa era sekarang adalah era globalisasi yang dimana semua adalah serba cepat dan tepat. Jika kita mengikuti arus globalisasi, maka kita akan bisa berbaur kepada teman-teman semua atau rekan-rekan semua. Nah, perkembangan globalisasi yang bergerak sangat cepat tadi memberikan pengaruh yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada perkembangan dunia industri, terutama di Indonesia. Setiap perusahaan yang ada di Indonesia dituntut dan diharuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bagaimana tidak? Kebutuhan pasar lambat laun itu semakin banyak permintaan dari pemakai atau konsumen. Nah, pemenuhan kebutuhan pasar tersebut juga harus sejalan dengan bahan baku yang mencukupi. Kebutuhan bahan baku di Indonesia memiliki mayoritas berasal dari bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dalam negeri tersebut masih dilakukan secara impor. Salah satunya yaitu soda as. Nah, soda as ini merupakan bahan baku yang dimana dalam pembuatan kebutuhan sehari-hari itu pasti membutuhkan yang namanya soda as, seperti yang kita lihat di deterjen, industri otomotif, pasta gigi, dan banyak sebagainya. Perlu kita garis bawahi, soda as dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Bisa kita bayangkan jika kebutuhan sehari-hari seperti deterjen, industri otomotif, pasta gigi dan lain sebagainya tadi tidak ada karena tidak adanya soda as, maka kehidupan kita atau dalam keseharian kita itu pasti ada terasa yang kurang atau kurang nyaman seperti itu. Nah, sebelum lanjut perlu kita lihat kalau volume pasar dunia soda as itu semakin tahun pasti semakin melonjak tinggi ya. Volume pasar soda as pada tahun 2001 itu sekitar 61,5 juta metrik ton. Dan volume pasar dunia tersebut akan terus tumbuh dan bertumbuh menjadi 71,5 juta metrik ton. Itu diperkirakan sampai di tahun 2029. Sekarang sudah tahun 2022. Tinggal kita hitung berapa tahun lagi. Nah, melihat dari pertumbuhan volume pasar dunia soda as, maka di Indonesia diperlukan adanya pembangunan pabrik yang memproduksi soda as sebagai pemenuh kebutuhan industri kimia. Pembangunan pabrik tersebut juga tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan industri kimia saja, melainkan membuka peluang kerja bagi masyarakat, memberikan kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modal di industri yang memiliki pertumbuhan pasar yang sangat positif, serta dapat meminimalkan adanya impor. Nah, perlu kita garis bawahi, Indonesia adalah termasuk negara yang keseringan impor. Setelah kita bahas sedikit tentang
pertumbuhan soda as. Nah, apa sih soda as itu sebenarnya? Mengapa soda as terlihat sangat penting? Soda as atau natrium karbonat merupakan garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Soda as atau natrium karbonat itu memiliki warna putih, mempunyai rasa pahit, dan dapat menyerap embun dari udara. Nah, soda as dapat digunakan sebagai bahan pembuat kaca, menetralkan efek korosi, menaikkan pH saat di kolam renang, menjadi bahan pembuatan deterjen, dan banyak sebagainya. Selain itu, soda as juga bisa digunakan dalam industri makanan, yaitu sebagai pengatur keasaman, pengembang seperti pengembang roti, anti lengket pada kue, serta penstabil rasa atau dan lain sebagainya. Saat ini belum ada pabrik yang memproduksi soda as di Indonesia. Ada PT terbesar di Indonesia, PT Petrokimia, yang bekerja sama dengan PT Garam, Persero, dan Unilever Indonesia. Itu pernah pernah digadang-gadang akan menjadi perusahaan pertama yang memproduksi soda as. Pabrik ini direncanakan akan memulai operasi pada tahun 2024 nanti. Nah, sekarang sudah tahun 2022, kita bisa lihat perkembangan 2 tahun ke depan. Mungkin seluruh kebutuhan soda as di Indonesia hingga saat ini masih didapatkan dengan mengimpor dari luar negeri. Soda as skala industri secara umum dapat diproduksi dengan 2 jenis proses, yaitu proses alami dan sintesis. Bahan baku yang digunakan dalam manufaktur soda as dengan proses sulfai relatif mudah didapatkan dari dalam maupun luar negeri. Produsen amoniak di Indonesia seperti PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia bisa mengekspor amoniak sebanyak 1,8 juta ton per tahun. Bayangkan. Dan hanya mengimpor 12.000 ton per tahun pada tahun 2019. Dengan tersedianya amoniak yang cukup besar di dalam negeri, berpotensi untuk memangkas biaya operasional dalam manufaktur soda as. Nah, kita bisa lihat di dalam pernyataan tadi, begitu banyak bahan baku yang ada di dalam negeri, tapi tidak ada pabrik yang akan memproduksinya. Ini termasuk sesuatu yang menyayangkan. Kita seharusnya di Indonesia itu sudah bisa, karena sudah ada bahan bakunya, tapi tadi itu belum ada pabriknya. Nah, dengan tersedianya amoniak yang cukup besar di dalam negeri, itu kan potensi untuk memangkas biaya operasional dalam manufaktur soda as kan sangat-sangat bisa. Kita bisa memproduksi soda as secara seperti yang kita inginkan. Nah, lanjut, apabila melihat dari sisi potensi keuntungan dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri maupun di luar negeri secara teknologi proses yang sesuai, adanya pendirian pabrik soda as akan sangat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya. Secara signifikan, Indonesia nanti perekonomian akan maju, pertumbuhan akan maju, dan sangat membantu banget bagi masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi dan pekerjaan. Dengan berdirinya pabrik soda as dalam negeri, maka Indonesia akan lepas dari ketergantungan impor soda. Ini adalah sisi baik. Jika kita bisa membuat pabrik sendiri, maka kita tidak akan selamanya ketergantungan dengan luar negeri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili tim. Mohon maaf.